Bunda. Iya Teteh. Kajian hati. Tenangkan hati. Yuk kita berikan kesempatan lagi kepada Bunda yang ingin bertanya. Angkat lagi dong tangannya Bunda yang mau tanya. Boleh, Aku silakan. pilih yang ini deh. Sini ya, Iya. sini ya, boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anipa. Saya seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya saya seorang wanita yang menikah muda di usia 19 tahun. Alhamdulillah sekarang udah dikarunia tiga orang anak, Pak Ustadz. Pada pernikahan pertama, saya merasa masih aman, tentram, damai bersama suami. Namun, di sisi kedamaian saya sama suami diuji oleh mertua yang tidak pernah berkomunikasi dengan saya, bahkan bertanya sama saya. Yang dikatakan oleh mertua karena mertua merasa sakit hati dengan kakak-kakak saya, Pak Ustadz. Pada pernikahan kedua tahun, Pak Ustadz, saya diuji oleh ekonomi. Pada pernikahan keempat tahun, saya diuji oleh anak pertama saya, Pak Ustadz. Anak pertama saya korban dari pelecehan. Dan setiap malam, Pak Ustadz, ketika berjualan, suami saya selalu bersama teman-temannya, Pak Ustadz. Dan ketika suami saya tidak menyadarkan diri, bahkan pernah suatu saat saya diperlakukan KDRT, Pak Ustadz. Diuji salah satunya dengan mertua. Mertuanya, Pak Ustadz. Sudah berapa lama tidak komunikasi dengan mertua? Dari awal menikah sampai sekarang, Pak Ustadz. Tapi masih tinggal, saat ini masih Tinggal tinggal bersama satu. mertua. Jadi posisi tinggalnya tuh bagaimana kan? Setiap hari kan Satu ketemu. atap tapi beda pintu gitu. Beda pintu. Jadi Iya. sama sekali selama usia pernikahan sampai anak 3 belum pernah disapa. Tidak pernah. Bahkan kalaupun berkomunikasi hanya melalui adik ipar ataupun anak pertama. Tapi nggak pernah bertanya sama suami kenapa orang. Tidak pernah. Bagaimana cara saya menyikapinya terhadap mertua saya, Pak Ustadz? Apakah saya berdosa juga terhadap mertua? Karena saya tidak memulai duluan untuk menanya atau berkomunikasi terhadap mertua saya, Pak Ustadz. Bunda. Pertama, yang namanya rumah tangga tidak bisa lepas dari ujian. Maka kakak, rumah tanggamu diuji luar biasa. Maka percayalah, ada pahala istimewa yang Allah siapkan untukmu. Karena istri yang sabar adalah istri yang dijanjikan masuk surga. Istri yang sabar adalah istri yang disiapkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau bertanya tentang sikap terhadap suami yang sering bermaksiat, yang sering berbuat dosa. Nabi SAW menyampaikan, jika engkau melihat kemaksiatan, jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Dan jika tidak bisa, rubahlah dengan hatimu. Maksudnya, yang pertama, kakak, sebagai seorang istri tentu kita punya hak mengingatkan suami. Karena seorang istri yang sayang sama suaminya, pasti dia ngasih tahu mana yang terbaik untuk suaminya. Tangan maksudnya bagaimana? Kalau ada kebijakan yang bisa kamu hadirkan untuk suami, boleh tegur. Yang kedua, bicara. Jika lisanmu tumpul untuk bicara kepada pasanganmu, maka pinjam lisan orang lain untuk menasehati pasanganmu. Baru yang ketiga, kalau semua sudah tidak bisa, cukuplah hati. Berbisik sama Allah, berdoa sama Allah. Berubah tidaknya seseorang bukan karena dakwah kita, tapi karena dia yang mau berubah dan Allah yang menentukan dia berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka bunda sebagai istri jangan lelah menasihati suami. Yang kedua tentang dengan mertua, saya kira
kakak harus sedikit melapangkan hati, coba tegur sapa duluan. Kayaknya gak enak banget ya untuk diam-diaman gitu di keluarga, apalagi dengan orang tua, mertua. Mertua itu sama dengan orang tua. Setelah menikah itu tidak ada bahasa ini ibuku itu ibumu. Setelah menikah berubah dari aku jadi kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Maka jangan biarkan masalah itu semakin menumpuk. Ingat ya, masalah itu dihadapi dan diselesaikan. Coba pelan-pelan mulai dari mana? Mungkin mulai dari pasangan. Bilang ke suami, ayah, aku tuh ingin lebih baik sebagai rumah tangga. Kira-kira sebagai istri aku harus seperti apa? Terus sampaikan, ayah, aku tuh pengen ngobrol sama orang tua kamu. Bilang, rumah tangga itu 80% isinya ngobrol, komunikasi. Maka jangan sampai lepas komunikasi, karena ketika di rumah tangga hilang komunikasi, berarti hilang berapa persen? Hilang 80%. Mudah-mudahan kita bisa memahami arti dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa bikin saya kuat yaitu anak-anak juga, Kak. Ketika saya lemah, saya terpuruk, saya berusaha menyerah. Tapi ketika lihat anak saya selalu berusaha untuk bangkit kembali, Kak. Terasa tenang, Kak. Yang biasanya saya nggak pernah mau bercerita ke siapapun. Mau ke orang tua, kakak, saudara, ataupun teman. Saya nggak bisa untuk bercerita tentang rumah tangga saya. Tapi saya memberanikan diri sama kajian ini untuk bercerita semuanya. Agar merasa tenang hati saya selama 6 tahun yang saya pendam, Kak. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi puasa menahan diri kita dan menahan hawa nafsu kita untuk tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpuasa, jangan hanya perut dan kerongkongan yang berpuasa, tapi semua anggota tubuh kita harus berpuasa. Mata belajar menahan dari melihat yang tidak baik. Lisan belajar menahan dari bicara yang kotor. Hati belajar untuk tidak prasangka yang buruk. Kaki belajar untuk tidak melangkah ke tempat yang tidak Allah ridhoi. Percayalah, ketika ibadah puasa kita ditunaikan dengan baik, maka Allah siapkan pahala terbaik dan Allah janjikan ada surga Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami kesempatan bertemu Ramadan lagi tahun ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau izinkan kami merasakan lagi Ramadan tahun ini. Ya Allah, jadikanlah ibadah Ramadan kami di tahun ini lebih baik daripada kami yang sebelumnya. Ibadah puasa kami lebih sempurna. Bacaan Quran kami lebih banyak. Infak sedekah kami lebih banyak. Salat kami lebih terjaga. Hati kami lebih terjaga. Ya Allah, jadikan ibadah puasa kami puasa yang Kau terima. Puasa yang bisa mengantarkan kami bisa menahan diri dan menahan hawa nafsu kami. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Berikan kami kesempatan memperbaiki diri sebelum kami kelak kembali kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-Mu yang hidupnya lebih baik daripada kami yang sebelumnya. Perbaiki rumah tangga kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki semua keadaan kami agar kami lebih bahagia dari kami yang sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, terima kasih sekali lagi kepada pemirsa kajian hati yang selalu setia menyaksikan kajian hati. Terima kasih kepada Hilman yang selalu memberikan pencerahan. Terima kasih kepada seluruh bunda yang sudah hadir. Izinkan saya dan Ahilman mundur diri dari hadapan pemirsa. Insya Allah kita akan selalu hadir dalam kajian hati. Kajian hati. Tenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.